الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نحمده سبحانه على ما مضى ونحمده سبحانه على ما نحن به الآن، ونحمده سبحانه على ما سيأتي، ونحمده سبحانه على كل حال ونعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي استسلم كل شيء لقدرته، الذي ركع كل شيء لجلاله، الذي سجد كل شيء لعظمته، الذي ركع كل شيء لكرمه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabulkan Allah. Yang kita selalu doakan 2 bulan sebelumnya. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati hidup kami di Rajab, Sya'ban, dan berilah kesempatan untuk bisa menikmati Ramadan. Dan alhamdulillah, Ramadan sudah kita berapa? Sudah 5 hari ya? Insyaallah 5 hari. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah membalikna Ramadan, summa Ramadan, summa Ramadan, summa Ramadan. Ya Allah, berilah kesempatan kepada kami untuk menikmati Ramadan dan terus Ramadan berikutnya, Ramadan bukan Ramadan kali ini yang terakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Puasa Ramadan itu turun perintahnya 10 Syawal hari Senin di Madinah. Jadi setelah Hijriah. Ayat perintah puasa ini kita kembali 2 bulan sebelumnya ya, ke belakang. Bulan Rajab itu adalah bulan yang sangat menyedihkan, berat bagi Rasulullah SAW. Disebut sebagai Amul Huzn. Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena pada saat itu 2 orang yang sangat membantu dalam penyebaran Islam itu Abu Talib, paman Rasulullah, yang sangat ditakuti, sangat disengadi, sehingga tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah, meninggal. Kemudian dari segi finansial, itu Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha, itu yang sangat membantu dakwah Rasulullah, meninggal. Maka Rasulullah sangat sedih. Allah Subhanahu wa taala mengundang datang ketemu dengan Rasulullah untuk dihibur, diberi kekuatan, semangat. Isra, berjalan sembunyi-sembunyi dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian Mi'raj ke atas. Sekembali dari Isra Mi'raj ini, di bulan Sya'ban, ini turun 3 ayat di Sya'ban ini. Salah satunya perintah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum as-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183 Al-Baqarah. Sebelum ayat ini turun, ada ayat Al-Baqarah sebelumnya 144 yang seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada Rasulullah, "Hei Rasulullah, aku tahu apa yang ada di pikiran kamu, di hatimu." Karena Rasulullah sejak dari Isra dan Mi'raj itu setiap hari, setiap malam Rasulullah itu selalu mengadahkan wajahnya ke langit. Seolah seperti, ya Allah,
Kenapa sih selama ini salat itu menghadap ke Al-Aqsa? Kenapa tidak ke Masjid Al-Haram? Maka Allah mengabulkan apa keinginan Rasulullah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Mulai sekarang palingkan kiblatmu ke arah Makkah. Nah, sejak dari situ beralih salat yang sebelumnya menghadap ke Al-Aqsa. Nah, turun ayat berikutnya yang 183 ini, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 183 ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi setelah sabar, kemudian dikabulkan doanya. Nah, sekarang menghadap ke Ka'bah. Nah, terpenuhi semua keinginan. Setelah menghadap ke Ka'bah, Allah menegaskan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya bahwa salat yang dahulu menghadap ke Al-Aqsa itu pahalanya beda. Yang ke Ka'bah, Masjidil Haram ini pahalanya berlipat-lipat ganda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya tidak ingin membahas lebih panjang tentang ayat ini karena topik malam ini adalah mengenai bid'ah. Tapi kita berangkat dari ayat-ayat ini. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk menghadap ke kiblat, wajib puasa. Karena Rasulullah sebelumnya puasanya itu sebelum datang ayat ini itu puasa Senin Kemis dan Ayyamul Bid. Jadi setiap pekan tuh Senin Kemis dan setiap bulannya pertengahan tanggal 13, 14, dan 15 pertengahan bulan Hijriah. Berangkat dari sini, puasa itu beragam. Ada yang puasa fisik, ada yang puasa jiwa. Nah, di sini akan timbul perbedaan bagaimana mengamalkan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, yang diteruskan kepada kita. Bukan hanya masalah puasa saja, masalah salat pun begitu. Yang tadinya salat ke Al-Aqsa, sekarang fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, salat juga bermacam-macam. Contoh, salat tarawih yang kita laksanakan sekarang ini berbagai macam caranya. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Nah, kalau itu kita bahas, tidak akan pernah ketemu. Pasti tetap ada perbedaan. Tapi semua itu bagus. Karena Rasulullah pernah melaksanakan. Rasulullah SAW tidak pernah salat tarawih di jamaah di masjid itu lebih daripada 8 rakaat. Karena Rasulullah khawatir kalau Rasulullah memaksakan diri salat lebih daripada 8 rakaat, itu umatnya akan memaksakan diri untuk melaksanakan seperti itu. Jadi Rasulullah cukup 8 rakaat, kembali di rumah, baru digenjot lagi. Bukan hanya 20, lebih daripada 20. Nah, tetapi sahabat-sahabat beliau setelah Rasulullah SAW wafat, itu dilakukan 20 rakaat. Bahkan salat witir Rasulullah SAW itu pernah 1 rakaat 3
7, bahkan sampai 11 rakaat. Dan Rasulullah pernah salat karena capek duduk aja. Jadi itu adalah hal-hal yang menjadi pilihan kita, tapi semua baik. Baru saja saya Syekh, terima kasih ke Pak Ketua dan Abah yang telah memberi kesempatan kepada sahabat saya ini. Lama nggak ketemu. Beliau Syekh Jamil Al-Misjaji ini imam tetap di Al-Jumjum di Mekah. 3 tahun yang lalu beliau saya undang salat tarawih di Babun Tauba Pulau Mas. Kemudian tahun ini beliau diundang oleh Sunda Kelapa dan Al-Musyawarah. Kebetulan pada malam ini beliau tidak bertugas di sana, jadi beliau telepon, saya ingin ketemu. Alhamdulillah beliau malam ini bisa hadir di sini, dan oleh Pak Ketua dan Abah memberi kesempatan kepada beliau untuk sama-sama kita bersalat tarawih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya barusan saja berbicara sama beliau bahwa di Mekah sejak COVID itu salatnya sudah 4 tahun ini, salatnya cuma 8 rakaat di masjid. Dulu 21 sebelum COVID. Sekarang kebijaksanaan pemerintah yang baru itu 8 rakaat. Nah, yang ingin meneruskan silakan. Setelah itu nanti ada qiyamul lail. Setelah salat tarawih dilanjutkan nanti salat qiyamul lail. Qiyamul lail juga berapa rakaat terserah sama kita. Tidak ada ketentuannya. Semampu kita. Tapi Rasulullah SAW kalau di rumah sendiri itu membaca ayat-ayat yang panjang. Tapi kalau di sini panjang-panjang, sedangkan kata Rasulullah SAW, kalau kamu jadi imam yang pendek-pendek aja. Karena di belakang ini ada orang tua, ada orang yang sibuk, ada ibu-ibu yang menyusui, jadi yang singkat. Maka beliau tadi mengatakan, insya Allah saya bersedia jadi imam, tapi yang pendek-pendek aja ya. Saya bilang bagus. Tarawih witirnya berapa rakaat? 3 rakaat. Nah, kalau di Mekah kebiasaan beliau itu 21. Saya bilang di sini kita langsung 3. Oh ya boleh, nggak apa-apa, kan Rasulullah juga pernah 3 langsung gitu. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini ibadah kita akan lebih baik. Sebagai penutup saya ingin mengulangi lagi pesan Rasulullah SAW 3. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan ya. Saya ingatkan lagi. Awsani khalili bithalat. Rasulullah berwasiat pada kita semuanya supaya setiap bulan itu berpuasa 3 ayyam. Jadi setiap Senin, Kamis puasa setiap pekan. Kemudian bulanan itu ayyamul bid 13, 14, 15 itu ayyamul bid. Ayyam artinya hari, al-bid itu pemutih. Jadi memutihkan pikiran, jiwa, kemudian membersihkan diri kita dari makanan-makanan yang kotor. Nah itu pesan yang pertama. Kemudian yang kedua, rakaat duha. Setiap kita melakukan kegiatan, usahakan salat duha. Minimum 2 rakaat, afdalnya 4 rakaat, 6 rakaat dan 8 rakaat. Rasulullah SAW selalu setiap akan memulai aktivitas salat duha 8 rakaat. Yang terakhir pesannya apa? An utira qabla an anam, sebelum tidur. Witir. Jadi witir ini bukan hanya di bulan Ramadan saja,
Jadi setelah Ramadan ini kita tetap melaksanakan salat witir. Kalau capek 1 rakaat, ya kalau afdalnya 3 rakaat. Jadi setelah salat isya, bangkit lagi ba'diyah 2 rakaat, terus berdiri salat witir. Apa faedah dari pesan Rasulullah SAW? Yang pertama adalah supaya kita sehat. Sumu tasihhu. Jadi setiap Senin Kamis puasa, setiap bulan puasa, dan setiap tahun sebulan penuh kita puasa. Itu sehat. Kemudian yang kedua adalah kita perlu uang banyak. Cukup. Itu apa? Dengan salat duha. Karena salat duha ini Allah akan membuka pintu rezeki yang selebar-lebarnya yang kadang-kadang tidak terbuka. Dan yang terakhir, witir aman. Jadi kita sehat, banyak uang, cukup, tidurnya pun aman. Kata Rasulullah, siapa yang witir sebelum tidur, min amamihi wa min waraihi wa min fawqihi wa min tahti wa min yamini wa shimali wa yasari, dijaga oleh malaikat dari depan, dari belakang, atas, bawah, kiri, kanan, dia tidak akan diganggu oleh siapapun. Aman tidur. Jadi mudah-mudahan wasiat Rasulullah kita laksanakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.